Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwatal iman wa akhwatal Islam, para peserta i'tikaf Masjid Al-Muqtasidin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, di antara miliaran umat Islam, Allah berikan kita kemudahan di dalam beramal yang bisa jadi tidak Allah mudahkan kepada yang lainnya. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwatal iman wa akhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Mendapatkan pasangan yang ideal adalah impian bagi semua orang, tak terkecuali yang sudah menikah. Ya, mereka pasti menginginkan istrinya atau suaminya ya, memiliki kehidupan yang harmonis, dipenuhi oleh rasa kasih sayang, sehingga layak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Bukan hanya yang jomblo saja yang menginginkan, ya, yang sudah menikah juga pengen punya pasangan yang ya harmonis, yang dipenuhi oleh kasih sayang. Maka dari itu, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah jodoh adalah cerminan diri kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala yang asbabun nuzulnya adalah untuk membersihkan kehormatan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yaitu manakala tersebar hadithul ifki. Jadi hoax itu udah dari zaman dulu ya. Hoax paling mengerikan itu dituduhnya ibunda Aisyah melakukan ya perbuatan penyimpangan dengan salah seorang sahabat ya, dan Allah Subhanahu wa taala bersihkan secara langsung dari langit dengan firman-Nya, ya, itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nur ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Sedangkan wanita-wanita yang baik-baik adalah untuk laki-laki yang baik-baik. Sedangkan laki-laki yang baik-baik adalah untuk wanita yang baik-baik pula. Mereka yang dituduh itu, ya, menurut asbabun nuzul ini adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka, orang-orang yang menuduh itu orang-orang munafik. Dan ada beberapa orang Islam yang kemudian terpengaruh oleh berita tersebut. Maka bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia, yaitu surga. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca ayat Al-Quran, tentunya kita tidak akan pernah lepas dari pemahaman para ulama tafsir. Bagaimana para ulama tafsir ya menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala itu di surat An-Nur ayat 26 ini. Di antaranya ya, yang masyhur adalah tafsir Al-Qur'anul Azim, atau biasa dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, beliau mengutip pendapat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ketika membawakan ayat ini.
mengatakan, ya, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini pernah mengatakan bahwa wanita yang jahat hanya pantas bagi laki-laki yang jahat, dan laki-laki yang jahat hanya cocok untuk wanita-wanita yang jahat pula. Begitu pula sebaliknya, wanita yang baik-baik hanya layak untuk laki-laki yang baik-baik. Begitu pula laki-laki yang baik hanya patut dan pantas untuk wanita yang baik-baik pula. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah konsekuensi lazim yang harus ada, atau sesuatu yang memang, ya, kelaziman. Sebagaimana berlaku kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Allah jadikan sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan wanita gak baik-baik. Ya, jadi ayat ini kemudian mengatakan gak mungkin Ibunda Aisyah itu wanita yang gak benar, gak mungkin. Masa Nabi nikah sama wanita yang jelek, yang gak baik-baik? Nah, makanya Allah sebutkan dari depan apa? Wal khabithatu lil khabithin, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sebutkan di depan wanita yang keji itu ya untuk laki-laki yang keji. Maka ini adalah, ya, bantahan kepada orang-orang munafik yang kemudian mereka menyebarkan isu hoax di tengah-tengah masyarakat Madinah bahwasanya Bunda Aisyah ini melakukan perbuatan serong, ya, padahal aslinya tidak demikian. Allah yang menjadi saksi dan Allah yang membersihkan nama baik beliau. Ya, maka ini isyarat. Gak mungkin Nabi Muhammad SAW menjadikan istri seorang yang gak baik-baik. Tayyib. Maka Ibunda Aisyah merupakan wanita yang baik sehingga pantas untuk Allah sandingkan dengan Rasulullah SAW. Sekiranya, seandainya Ibunda Aisyah ini tidak baik, tentunya secara syar'i dan kauni tidak pantas menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun, ya, kemudian kita katakan, ya, ada di antara Nabi yang memiliki istri-istri yang tidak baik, bukan karena, ya, beliau tidak baik, namun itu bentuk ujian bagi mereka. Bentuk ujian bagi mereka, dan Allah Maha tahu siapa yang mampu mendapatkan ujian tersebut. Di antaranya siapa? Ya, istrinya Nabi Lut alaihissalam, istrinya Nabi Nuh alaihissalam, dan lain-lain. Ya, termasuk juga istrinya Nabi Ayub yang kemudian meninggalkan beliau ketika sakit. Ya, meskipun aslinya istri beliau baik, ya, cuman karena mungkin tidak tahan akhirnya meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Namun yang jelas kafir disebutkan dalam berbagai macam riwayat ada istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini contoh. Namun bukan berarti kemudian 1-2 kasus dijadikan sebagai apa? Ya, sebagai kaidah hukum asalnya. Wanita yang nggak baik ya untuk laki-laki yang nggak baik. Wanita yang baik ya untuk laki-laki yang baik. Itu asalnya demikian. Ya, kalau ada berarti apa? Ada alasan lain. Seperti Allah ingin menguji, itu ujian bagi beliau untuk meningkatkan derajat beliau. Jangan kemudian dibantah dengan 1-2 kasus. Kalau teman-teman biasa melakukan penelitian pasti tahu ya. Yang namanya anomali dalam satu fenomena itu sesuatu yang biasa, tapi bisa nggak dijadikan sebagai kesimpulan? Ya tidak bisa. Ya, yang dijadikan sebagai kesimpulan adalah sesuatu yang lebih banyak kasusnya. Ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, dulu bisa jadi ada di antara akhwat ketika belum ngaji atau ketika belum hijrah, dia seorang yang, mohon maaf ya, nakal atau sejenis itu. Ya, apakah dia kemudian tertutup pintu untuk mendapatkan jodoh atau suami yang baik-baik? Ya, karena dia dulunya adalah orang yang buruk.
Maka jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak sekali digalaukan oleh sebagian orang yang berhijrah. Baik jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah orang yang berhijrah adalah orang yang baik. Ya, orang yang berhijrah adalah orang yang baik. Tidak ada satupun orang yang tidak punya dosa. Bahkan bapak ibu kita, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, beliau punya dosa. Tapi apa? Beliau bertobat, dan kondisi beliau setelah bertobat lebih baik. Menurut para ulama, kondisi Nabi Adam alaihissalam setelah bertobat itu jauh lebih baik. Maka dari itu jangan kemudian putus asa. Ya, saya dulu kotor, dulu saya orang yang banyak dosanya. Apakah saya pantas punya suami? Apakah saya pantas punya istri yang baik-baik? Jawabannya pantas. Jika kita mau memperbaiki diri. Yang lalu biarlah berlalu. Tutup rapat-rapat. Jangan kemudian diumbar hatta ya kemudian kepada calon suami atau calon istri ketika sudah melakukan proses ya mau ke jenjang yang lebih serius. Ya, apalagi jika itu sesuatu yang merupakan aib yang harusnya ditutup. Berarti apa? Perlu nggak cerita-cerita masalah? Jawabannya enggak perlu. Tidak perlu. Masa lalu itu urusan kita dengan Allah. Kita sudah tutup, kita sudah taubat. Dan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Kata Nabi SAW, orang yang bertobat dari satu dosa dengan tobat nasuha tentunya seperti orang yang tidak punya dosa. Maka wahai para akhwat, para ikhwan yang mungkin dulu pernah ya kurang baik, sekarang perbaiki diri. Dengan memperbaiki diri inilah kita berharap kita pantas untuk bersanding juga dengan orang-orang yang memperbaiki diri. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Imam Al-Qurtubi, ayat di surat An-Nisa ayat ke 26 ini semisal dengan ayat di surat An-Nur ayat 3 ya. Tadi An-Nur ayat 26, ini mirip dengan An-Nur ayat 3. Itu tentang apa? Ya, az-zani la yankihu illa zaniyah. Wanita laki-laki yang berzina tidaklah menikahi melainkan dengan perempuan yang berzina juga. Atau perempuan yang musyrik. Begitu pula perempuan yang berzina tidaklah dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Ini manakala apa? Masih dalam kondisi demikian. Tapi kalau sudah bertobat beda lagi ceritanya. Az-zani itu masih apa? Masih memakai status pezina. Berarti apa? Masih melakukan aktivitas zina. Maka siapa saja yang masih melakukan aktivitas zina, tidaklah dia berjodoh kecuali dengan pezina juga. Adapun orang yang sudah bertobat, orang yang sudah ya berhijrah, memperbaiki dirinya, maka beda ceritanya. Maka jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bawa di An-Nur ayat 3 ini ke An-Nur ayat 26, maka wanita-wanita yang keji al-khabithatu lil-khabithina, artinya wanita-wanita keji ini adalah apa? Wanita bezina. Ya. Kenapa? Di antara perbuatan yang sangat keji yang paling dibenci oleh Allah adalah perbuatan zina. Dan wanita-wanita yang baik-baik adalah wanita-wanita yang memelihara kesucian dirinya. Wanita yang memelihara kesucian dirinya. Maka jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini terkait dengan ya jodoh itu adalah cerminan dari ya diri kita. Kalau kita ingin mendapatkan pasangan jodoh yang baik, yang saleh, atau yang salihah, yang perhatian, yang penuh kasih sayang, lihat diri kita. Bahasa yang lain, ngacak.
Ya. Ya. Bahasa mudahnya Pak, ngaca. Ngaca dulu. Pantas nggak kita ya mengharap-harapkan seperti itu? Saya pengen punya calon istri yang tinggi, putih, ya hafizah gitu ya. Coba antum ngaca dulu. Berapa juz antum? Juz 30. Ya. Sehingga apa? Ketika seorang kemudian tahu bahwasanya orang yang baik-baik untuk perempuan yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik, perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk, lihat dirinya sebaik apa. Sehingga jika kita tahu jodoh itu adalah cerminan diri kita, jangan memaksakan kriteria yang muluk-muluk di dalam mencari pasangan, atau berekspektasi yang berlebihan kepada pasangan kita. Dulu ketika awal nikah ya, diungkit-ungkit ya. Dulu ketika awal nikah Anda begini begitu, tapi sekarang begini begitu. Kan banyak ya rumah tangga yang akhirnya kandas gara-gara apa? Bukannya saling melengkapi, justru saling menuntut satu sama lainnya. Saya nggak terima suami saya begini, saya juga nggak terima istri saya begitu. Bukannya saling melengkapi, saling menutup kekurangan, justru saling menuntut. Ya, saya nggak dapat ini dari suami saya nggak dapat itu dari istri saya. Ya, hidup saya tidak nyaman, hidup saya tidak bahagia. Karena ternyata suami saya tidak begini, tidak begitu. Ya. Instead of, ya kata bahasa anak sekarang ini. Dibandingkan dengan melakukan seperti itu, bukankah lebih baik kita memperbaiki diri? Oh ya, kenapa suami saya kemudian cuek ke saya ya? Oh, bisa jadi saya kurang perhatian. Oh, kenapa ya istri saya kok kayak merengut-merengut tiap hari ya? Oh, ternyata mungkin duit ya samunya kurang banyak. Atau mungkin karena nggak peka ya. Banyak kan laki-laki nggak peka ya. Saya nggak bilang siapa-siapa, kadang saya juga kayak gitu ya. Biasanya istri nanya begini teman-teman ya, pengen jajan nggak bah gitu ya. Artinya apa? Ayo jajan. Jangan dijawab enggak. Ya, kalau dijawab enggak, wah kacau nanti. Kadang kita nggak peka gitu ya, karena mungkin udah merasa kenyang, udah capek, udah ngantuk. Ya, akhirnya apa jawabnya ya jujur aja kan. Kita juga nggak salah jawab enggak kan, orang udah kenyang misalnya. Tapi yang namanya tanya sama ibu-ibu itu kenapa bisa begitu, saya juga nggak tahu. Istri saya ditanya begitu juga nggak ngerti kenapa bisa seperti itu. Emang udah bawaannya kayaknya ya, wis cetakan dari sananya. Jadi nggak langsung bilang, bah ayo keluar jajan gitu ya. Kan gampang ya, tanpa harus bikin kalimat retorika ya. Ya, bah pengen jajan enggak gitu ya. Makanya saya sekarang harus mencerna dulu sebelum saya jawab ya. Ya, ayo jajan gitu ya. Ya, cuman kadang istri saya juga bilang sendiri, tapi ntar boros gitu ya. Dia yang ngajak sendiri, dia yang bilang sendiri, tapi saya tetap ajak ya. Soalnya itu biasanya untuk apa? Ngetes ya. Ini beneran mau berangkat ya keluar jajan atau cuma basa-basi gitu ya. Teman-teman sekalian, nah hal-hal semacam ini di antara yang sudah menikah, kemudian jangan terlalu memasang ekspektasi yang tinggi. Suami Anda bukanlah seorang malaikat, istri Anda bukan seorang bidadari sehingga sempurna, bukan. Begitu pula bagi yang mau menikah, jangan nyari bidadari apalagi nyari malaikat, gak akan nemu. Anda manusia, ingat, Anda manusia penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekhilafan, penuh dengan berbagai macam aib. Siapa yang dicari? Yang semisal dengan kita. Makanya apa? Di dalam Islam pernikahan itu sekufu, yang sekufu. Dan pembahasan masalah ini panjang teman-teman. Ada di bab munakahat, silahkan dibuka kitab fikih atau ngaji bab munakahat ya. Karena ini tempatnya atau majelisnya bukan untuk itu. Ya.
Tapi jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya bagi siapapun yang ingin menikah atau ingin membina rumah tangga, memiliki pasangan yang baik, belajar fikih munakahat. Ya. Yang sudah menikah, wah ini lebih lagi penting sekali. Ya. Belajar talak supaya apa? Enggak asal ngomong talak. Ya, bukan latihan mentalak, bukan. Tapi supaya apa? Enggak sembarangan mentalak wanita. Taib jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya. Jadi bagi yang belum menikah, ya, karena jodoh adalah cerminan diri kita, ya, pasanglah kriteria yang cocok dengan apa adanya diri kita. Saya ini modelnya kurang hafalannya, ya jangan mencari yang hafizah mungkin hafalannya, jomplang nanti. Ya, istrinya minta di di murojaah, ya dicek hafalannya, suaminya ngantuk dia. Ya. Kenapa? Ya udah malam, udah capek. Itu beda dengan sama-sama hafiz. Ya, begitu pula Pak, jika ya Anda seorang pemalas, ya hati-hati, bisa jadi dapat istri pemalas juga. Ya, maka dari itu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Begitu pula bagi yang sudah menikah, ya, apa yang Anda jumpai sekarang adalah kenyataan. Perbaiki diri kita supaya apa? Istri atau suami kita benar-benar adalah orang yang tepat untuk kita. Bukan memasang ekspektasi, harapan-harapan yang tidak realistis kepada pasangan kita. Karena itu hanya akan memperburuk hubungan rumah tangga. Silahkan disaksikan. Orang-orang yang kemudian memasang ekspektasi yang tidak realistis kepada pasangannya pasti bubrah. Ya, pasti bubrah. Itulah kenapa di dalam fikih pernikahan ada istilah yang namanya tanazul, mengalah. Mengalah bukan untuk melemah atau bentuk kelemahan, bukan, tapi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketika istri kemudian sedang mungkin agak sedikit emosi, maka suami datang sebagai pendingin yang bisa mendinginkan suasana. Begitu pula ketika suami sedang capek, sedang kemudian banyak masalah, maka istri itu yang menjadi penyejuk kondisi bagi suami. Selayaknya Ibunda Khadijah yang menjadi penyejuk, menjadi penenang bagi Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan wahyu pertama. Saya bayangin kalau Ibunda Khadijah sama-sama takut gitu ya. Rasulullah ketakutan, gemeter, menggigil gitu ya. Lihat kenapa mendapatkan wahyu yang pertama, istrinya melihat, kalau istrinya panik gitu. Mas kenapa mas? Mas kenapa mas? Gitu. Ya, ikut panik, kemudian akhirnya apa? Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya Nabi Muhammad SAW bisa dia apa? Justru tambah panik. Tapi apa Ibunda Khadijah? Beliau ambil selimut, kemudian menenangkan Nabi SAW. Sudah, besok kita pergi ke pamanku. Itulah wanita selayaknya Ibunda kita Ummul Mukminin, layak untuk kita contoh. Bagi para akhwat, pelajarilah biografi para ummahatul mukminin. Dan bagi para ikhwan, pelajarilah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak para ulama, bagaimana mereka memperlakukan keluarganya, memperlakukan istrinya. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ingat, bagi yang mau menikah, ngaca. Apa yang ada di diri kita, itulah yang hendaknya kita jadikan sebagai kriteria. Boleh Anda pasang kriteria yang tinggi, tapi sekali lagi, jodoh itu cerminan diri kita. Begitu pula yang sudah menikah, ayo jadilah pasangan yang saling melengkapi, bukan yang saling menuntut satu sama lainnya, dan saling memperbaiki supaya menjaga keharmonisan rumah tangga. Hadza wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Oh iya.
Demikian kita akhiri majelis kita pada kesempatan malam hari dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.